Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Nurlaila SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, akan menyampaikan koneksi antara materi dari modul 1.1 yang sudah saya pelajari, yaitu kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan fasilitator saya, Ibu Sri Handayani SOS MM, dan pengajar praktik saya, Ibu Yurna Idrus SPD. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, sudah jelas pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar dia mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi orang yang mandiri. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama, tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian, pembelajaran berpusat pada guru, yaitu guru masih aktif memberikan ceramah, demonstrasi. Semua pembelajaran berasal dari guru. Peserta didik hanya menerima materi, tidak diberikan kesempatan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Saya menganggap murid hanya sebagai objek saja. Kemudian, patokan ketercapaian pembelajaran dari nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Lalu, ketika peserta didik menulis, maka tidak belajar. Dan pembelajaran budi pekerti hanya difokuskan pada mata pelajaran pendidikan agama dan PPKN saja, tidak terintegrasi dengan pembelajaran yang lain. Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, saya mengalami perubahan pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa dan setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik yang berbeda dengan peserta didik yang lain. Sehingga ketercapaian belajar peserta didik berbeda-beda. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Jadi tidak hanya di pelajaran agama dan PPKN saja. Selain perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku bahwa kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian menerapkan strategi dan model pembelajaran, kolaborasi dan bervariasi, dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Kemudian, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memperhatikan karakteristik, minat, dan bakat. Kemudian, aktif di student center, lalu kolaboratif, yaitu memacu rasa kerjasama peserta didik, lalu variatif dan tidak membosankan. Kemudian, saya juga berusaha menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut, kemudian memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, dan saya berharap menginspirasi lingkungan belajar di sekitar saya. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik di atas, maka saya mengambil suatu kesimpulan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara
Mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian, menyesuaikan kodrat anak, memerdekakan anak lahir maupun batin, menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga memposisikan guru sebagai tukang kebun kehidupan dengan mengutamakan budi pekerti. Sekian penyampaian koneksi antara materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.